Rupanya, pengangkatan Abdul Wahab sebagai raja muda yang akan menggantikan ayahnya ditentang oleh adiknya, Abdullah bin Sirajuddin. Abdullah bin Sirajuddin rupanya juga menginginkan kekuasaan itu. Ia pun menggalang dukungan untuk melawan kakaknya. Suasana memanas dan perseteruan pun tak dapat dihindari. Konflik internal di Kesultanan Dompu ini didengar oleh Residen Kupang, Bupati Belanda untuk wilayah Nusa Tenggara. Ia kemudian memanggil Sultan Muhammad Sirajuddin ke Kupang. Sultan diminta untuk mengatasi konflik yang terjadi di Dompu. Lebih lanjut, Residen Kupang menuding bahwa Sultan Muhammad Sirajuddin lah yang telah sengaja mengatur konflik itu untuk memanaskan suasana dan membuat kekacauan. Lebih lanjut, pemerintah kolonial Belanda bahkan menduga bahwa Sultan dan kedua putranya tengah menyusun rencana pemberontakan. Namun, sekembalinya ke Dompu, Sultan Muhammad Sirajuddin ternyata tidak berhasil meredam konflik di antara kedua putranya. Akhirnya, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan keputusan mengasingkan Sultan Muhammad Sirajuddin dan kedua putranya ke kota Kupang pada tahun 1934. Kepergian mereka diantar oleh para pejabat dan rakyat Kesultanan Dompu sampai di Pelabuhan Sape. Selain kedua putranya, Abdul Wahab dan Abdullah, ikut serta pula Abdurrahman Habib, pelayannya yang setia. Sultan Muhammad Sirajuddin meninggal pada tahun 1937. 3 tahun setelah pembuangannya. Sejak saat itu, Kesultanan Dompu tidak lagi memiliki seorang sultan. Secara administrasi, pemerintahannya pun digabungkan dengan Kesultanan Bima yang pada waktu itu di bawah pemerintahan sultan paling karismatik di Bima, yakni Sultan Muhammad Salahuddin pada tahun 1915 hingga 1951 Masehi. Sejak awal tercetusnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sultan Muhammad Salahuddin telah menyatakan dukungannya terhadap NKRI. Hal ini terjadi karena akibat lobi politik Soekarno sebelumnya. Tahun 1934, sebelum kemerdekaan NKRI, Soekarno pernah dibuang ke Ende, Nusa Tenggara Timur dan mampir ke Bima. Ia dijamu oleh Sultan Muhammad Salahuddin dan menginap di Istana Bima, atau yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Asim Bojo. Selama mampir itulah Soekarno banyak berbincang dengan Sultan mengenai penjajahan dan kemerdekaan. Pada tanggal 22 November 1945, Sultan Muhammad Salahuddin mencetuskan